Jepang jadi rumah kedua. Supporter sambut timnas Indonesia usai tiba di Jepang. Patrick Kluivert ikut diserbu. Timnas Indonesia sudah sampai di Bandara Internasional Kansai, Osaka sebelum laga pamungkas grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Jepang. Skuad Garuda sampai pada Sabtu, 7 Juni 2025, sore waktu Jepang. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram ESPN Asia. Kedatangan skuad timnas Indonesia disambut oleh ratusan supporter skuad Garuda. Supporter menyambut tim asuhan Patrick Kluivert dengan antusias. Indonesia telah tiba di Jepang, tulis ESPN Asia. Timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Samurai Biru pada laga ini. Laga tersebut bakal digelar di Suita Football City Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Sambutan untuk tim Merah Putih tak hanya datang dari warga negara Indonesia, WNI. Banyak warga lokal asli Jepang juga ikut menyambut skuad timnas Indonesia. Dalam unggahan ESPN Asia lainnya, warga lokal menyerbu sosok Patrick Kluivert selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Legenda FC Barcelona tersebut awalnya menempuh jalur berbeda sebelum mencapai bus timnas Indonesia. Namun, penggemar asli Jepang tidak bisa dikecoh. Akhirnya, sosok Patrick Kluivert tetap diserbu warga lokal selama perjalanan dari bandara ke bus. Patrick Kluivert mencoba rute berbeda untuk mencapai bus, tulis ESPN. Namun para penggemar tidak tertipu. Lanjutnya, fenomena ini sebenarnya tak mengejutkan. Pasalnya, Patrick Kluivert adalah sosok bintang besar sepak bola dunia pada era 1990-an. Dirinya pernah tampil di sejumlah klub besar dunia seperti Ajax Amsterdam, FC Barcelona, dan AC Milan. Selain itu, dirinya juga jadi andalan lini depan timnas Belanda pada masa jayanya sebagai pemain. Tak mengherankan apabila Patrick Kluivert tetap dapat sambutan positif dari warga Jepang. Laga lawan Jepang sejatinya sudah tidak menentukan lagi bagi kedua tim. Jepang sudah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sebagai juara grup C. Sementara timnas Indonesia harus lolos ke ronde keempat yang akan digelar pada Oktober 2025. Merinding. Seperti itulah yang dirasakan oleh para pemain dan juga fans Indonesia hingga saat ini. Di mana atmosfer GBK di match versus Cina kemarin benar-benar membuat semua orang takjub ketika melihatnya. Tak terkecuali para keluarga pemain yang nonton secara langsung maupun dari rumah. Dan salah satunya adalah istri Joe Plupesi yang tampak emosional ketika menyanyikan Indonesia Raya. Selain itu, Ibu Ole Romeni juga merasa bangga setelah anaknya kembali menjadi pahlawan bagi timnas Indonesia. Tak sampai di situ saja, kegilaan yang selalu dipertontonkan oleh fans Indonesia ketika bermain di kandang maupun tandang bahkan membuat para keluarga pemain tampak nyaman dan aman. Dan jangan kaget kalau mereka langsung memberikan dukungan secara langsung ketika timnas bermain. Pelatih Cina, Branko Ivankovic sebelum laga sempat berkelakar kalau akan membuat satu stadion menangis dan itu benar adanya. Namun tangisan yang terjadi adalah tangisan kebahagiaan. Misi wajib menang pasien membuat tekanan besar begitu dirasakan oleh semua elemen timnas. Akan tetapi lagi dan lagi Garuda membuktikan jika semakin diremehkan maka justru semakin membara. Dan tanpa menguculkan pemain lain, keberadaan Ole Romeni di lini serang seolah jadi kepingan yang selama ini dicari-cari di lini serang. 3 gol dalam 3 pertandingan sepertinya sudah cukup membuat namanya layak jadi andalan utama di laga-laga berikutnya, termasuk perjuangan di babak round 4. Dan golnya ke gaung Bahrain dan Cina benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai gol gatal. Ole cukup tenang dan juga sangat dingin saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Selain penampilan para pemain di atas lapangan hijau, pemain ke-12 timnas alias fans Indonesia juga tampil memukau pada match kemarin. Dan seperti biasa, fans Indonesia menunjukkan sisi kreatif dalam memberikan dukungan timnas kebanggaan mereka ketika bermain di GBK. Salah satu yang sering mereka lakukan yakni membuat tifo super besar dan super keren seperti yang mereka tunjukkan baru-baru ini saat melawan Jepang, Bahrain, dan juga Cina. Dan apa yang ditunjukkan oleh fans Indonesia itu sejatinya membuat suasana stadion menjadi lebih mencekam bagi para lawan-lawannya.
Sehingga tak heran selama babak round 3 ini Indonesia hanya mengalami 1 kali kekalahan dalam 5 match yang dimainkan ketika bermain di GBK. Sementara itu, kegilaan dan keangkeran timnas ketika bermain di GBK setelah mencuri perhatian banyak pihak. Tak sedikit yang ingin merasakan langsung bagaimana atmosfer gila di dalam stadion, termasuk dari para keluarga pemain itu sendiri. Sebelumnya kita memang sering lihat para keluarga pemain datang langsung ke stadion untuk memberikan dukungan kepada pacar, kakak, adik, ataupun anak yang kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Mereka pun tampak sangat antusias dalam memberikan dukungan baik di laga tandang maupun kandang. Selain memberikan dukungan, mereka juga ingin merasakan langsung atmosfer GBK yang terkenal sangat gila tersebut. Dan menurut pandangan kacamata Mimin, biasa yang paling sering datang adalah keluarga dari Justin Hubner, mulai dari kedua orang tua hingga kakaknya. Selain itu, ada juga pasangan dari Rafael dan Martin Paes yang selalu hadir di Stadion GBK. Tapi kali ini ada yang berbeda di mana istri dari gelandang timnas Indonesia Jo Plupesi bersama 2 anaknya tampak hadir langsung menyaksikan pertandingan Indonesia versus Cina dari tribun penonton. Namun yang cukup mencuri perhatian fans timnas, istri Jo Plupesi tampak cukup hafal ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil menggendong 2 anaknya. Istri Jo Plupesi tampak menghayati dan sangat emosional. Selain istri Jo Plupesi, ada keluarga dari Dean James yang tampak antusias memberikan dukungan penuh secara langsung. Mereka jauh-jauh datang dari Belanda ke Jakarta untuk melihat James debut bersama timnas di Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun sayang dalam match tersebut James tak dimainkan oleh Patrick Kluivert karena masih mengalami cedera. Mereka tak ingin mengambil resiko yang lebih besar, apalagi Indonesia masih punya 1 pertandingan sisa yang tak kalah krusial, yakni versus Jepang. Dan kemungkinan besar Dean James baru bisa dimainkan saat berenang ke markas Samurai Biru tersebut. Sementara itu, keluarga Ole Romeni juga diam-diam memberikan dukungan penuh secara langsung di dalam stadion. Dan hal itu bisa kita lihat saat match usai di mana Ole tampak menghampiri sang ibu yang berada di tribun penonton. Ibu Ole pun juga terlihat sangat senang setelah anaknya kembali menjadi pahlawan bagi Indonesia, sekaligus mencetak sejarah luar biasa dengan mencetak 3 gol dari 3 pertandingan di ajang internasional. Seperti yang dikatakan tadi, timnas Indonesia selalu melakukan ritual setelah pertandingan selesai, dan ritualnya adalah menyanyikan lagu Tanah Airku di tengah lapangan bersama fans yang berada di tribun stadion. Salah satu momen yang diabadikan oleh Bang Ilan Alkatiri saat seorang bule dengan lantang menyanyikan lagu Tanah Airku dengan cukup fasih.